Ngapunten ibu-ibu, ngempel pangandikanipun rumiyin. Acara pada pagi hari ini kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sedaya sehat nggih Bu. Alhamdulillah sehat sedaya. Nggih, matur nuwun nggih Bu, sampun meluangkan waktunya untuk pertemuan kali ini. Nah, sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu nggih Bu. Monggo berdoa membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, semoga dengan bacaan bismillah tadi dapat memperlancar kegiatan kita pada kali ini. Amin. Ya, untuk hari ini tadi ibu-ibu semuanya sudah mengumpulkan tugas nggih? Ya, tadi sudah saya lihat sedikit-sedikit tugas ibu-ibu kemarin diminta apa, Bu? Nggih, bener, mencatat keluar masuk uang keluarga nggih. Nah, ibu-ibu kemarin sudah belajar mengenai apa, Bu? Iya, Bu Pairah, benar. Kemarin kita belajar mengenai cara mengelola keuangan keluarga. Kemudian ibu-ibu belajar di rumah mengerjakan atau mencatat keluar masuk keuangan selama 1 bulan. Nah, tadi sudah saya lihat nggih, itu ada beberapa yang ternyata pendapatannya lebih kecil daripada pengeluaran, sehingga ibu-ibu ada yang jual apa, Bu? Ya, jual kelapa, ada yang jual ayam. Nah, itu semua tadi udah dicatat belum, Bu? Nah, ya tadi saya melihat ada beberapa yang ternyata 1 harinya kelompatan, ada yang 1 hari itu tidak ada pengeluaran buat masak. Nah, itu jenengan masak mboten, Bu? Nggih, besok coba dilanjutkan nggih Bu, mencatat setiap hari keluar masuk keuangan. Jadi kalau ibu-ibu mencatat keuangannya keluar masuknya, nanti di akhir bulan itu bisa mengetahui sebulan itu keluarga ibu-ibu mengeluarkan uang berapa. Kemudian kira-kira ada kelebihan atau kurang kayak gitu nggih. Oke, sebelum kita lanjutkan, monggo ibu-ibu kita tepuk P2K2. Masih ingat nggih? Ya. Tepuk P2K2, pertemuan, peningkatan, kemampuan keluarga. Mantap, Bu. Tes yel-yelnya. Uang tidak cukup, ya diatur dong. Mantap, Bu. Masih ingat ada si Mbah yang lupa nggih, Mbah? Mbah Jemi lupa nggih? Nggih, coba diulangi lagi. Bareng-bareng nggih, Bu, yang kompak. Oke? Uang tidak cukup, ya diatur dong. Mantap. Ya, baiklah, Bu, untuk tugas tadi mungkin ada kendala dari ibu-ibu dalam mengerjakannya. Oh, lali nggih. Lupa untuk mencatatnya ya. Itu bisa diingat-ingat, Bu. Kalau misalnya sebelum tidur ibu-ibu mencatat, nanti terbiasa setiap harinya jadi tidak lupa. Ada lagi yang mungkin ada kendala apa? Bingungnya di mana, Bu? Pendapatannya nggak tentu. Oh, nggih. Nah, kalau misalnya pendapatannya tidak tentu, misalnya dari hasil panen nggih, dari hasil panen. Nah, itu ibu-ibu gini aja, dalam panen 1 kali panen itu ibu-ibu dapat berapa. Nah, nanti misalnya panennya dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, dalam waktu 3 bulan itu ibu-ibu misal dapat uang 3 juta. Nah, itu berarti 1 bulannya berapa? 1 bulannya 1 juta. Nah, itu nanti dibagi 1 juta itu dibagi untuk 30 hari. Nah, nanti ketemu dalam 1 hari itu ibu-ibu mendapatkan atau pemasukannya itu berapa kayak gitu. Jadi dari pendapatan itu nanti digunakan untuk pengeluaran. Nah, taniku. Ada lagi?
Nah, mungkin untuk yang belum terbiasa, sedikit-sedikit aja Bu, pelan-pelan setiap hari dirutinkan, disiplin, nanti lama-kelamaan terbiasa. Ngoten niku nggih. Ya, tadi saya sudah menyinggung nggih Bu mengenai cara menentukan pendapatan ketika pendapatannya tidak tentu nggih, misalnya 1 kali panen 1 bulan. Kalau misalnya yang tiap hari, pendapatannya tiap hari itu nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya 1 bulanan atau mingguan itu kan harus membagi. Nah, itu monggo dibagi dengan rata nggih. Nah, itu tadi cara mengetahui pendapatan yang diterima oleh keluarga nggih. Nah, sekarang ibu-ibu masih ingat nggak bagaimana cara menyusun anggaran? Nah, bulan lalu kita udah bahas bareng-bareng Ibu, sudah belajar bareng-bareng bagaimana cara menyusun anggaran. Pertama yang harus diketahui nopo? Nggih, leres pendapatan. Nggih. Lajeng nopo melih Bu? Ya, pengeluarannya berapa? Nggih. Lajeng iya bener banget Bu Paira. Bener, menentukan yang termasuk kebutuhan dan juga keinginan. Nah, betul itu. Kita harus memprioritaskan apa Bu? Kebutuhan apa keinginan? Enggih, kebutuhan. Bu Ani leres nggih, kita harus memprioritaskan kebutuhan. Nah, yang termasuk kebutuhan apa Bu? Ya, untuk makan, kemudian sabun cuci, sabun mandi, napa meleh? Listrik nggih, kagem pam bener. Napa meleh? Rokok nggih mboten? Oh, mboten, termasuk keinginan nggih. Nek jajan kagem putrane? Kebutuhan, Bu. Nah, kebutuhan apa keinginan? Nah, niku kalau uang jajan niku saged dibatasi nggih. Kalau ini sampun dibahas, niku termasuk keinginan. Bisa nanti kalau misalnya ada anggaran untuk jajan itu nggih jangan banyak-banyak, dibatasi sesuai kemampuan keluarga. Ngaten nggih. Coba sakniki dites nggih Bu, tepuk keinginan masih ingat Bu? Oh, tasih nggih. Sip, mantap Bu. Dimulai sekarang nggih. Tepuk keinginan, kurangi, tunda, batalkan. Ulangi 1 kali lagi. Tepuk keinginan, kurangi, tunda, batalkan. Ya, mantap Bu. Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nggih Bu. Keinginannya harus dikurangi, ditunda atau dibatalkan nggih. Jangan sampai nanti keinginannya dituruti kemudian pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan. Jadi ibu-ibu harus memprioritaskan kebutuhannya nggih Bu. Rokoknya Bapak monggo bisa dikurangi sedikit-sedikit nggih. Ya. Jadi nantinya tujuan utamanya yaitu pendapatan sama pengeluaran bisa seimbang. Jangan sampai besar pasak daripada tiang nggih. Kemudian kemarin kita belajar mengendalikan anggaran nggih Bu. Kalau ini ada 2 cara mengendalikan anggaran. Napa mawon? Wonten sik kelingan? Wonten sik kemutan? Ya, ngagem amplop. Bener Bu Yuli. Ya, selain pakai amplop napa meleh? Nggih, menggunakan buku catatan kas harian. Ya, bener. Jadi ada 2 nggih Bu. Pakai amplop sama pakai catatan kas harian. Nah, amplop niki cocok kagem napa? Pendapatannya pripun? Oh, bulanan nggih, wong kantoran. Iya, bener. Amplop itu cocoknya untuk yang menerima pendapatannya tetap nggih, untuk yang tetap, misal mingguan, bulanan, atau itu. Jadi nanti setelah menerima pendapatan itu bisa dipilah-pilah sesuai dengan amplop. Misalnya amplop 1 pakai apa? Buat apa, Bu? Makan nggih, lajeng satunya buat listrik, satunya buat beli sabun nggih, bener. Kalau ini sampun dipraktekin nggih? Ya. Kemudian yang selanjutnya catatan kas harian cocok untuk apa? Nggih, mboten tentu buruh nggih, leres. Buruhnya misalnya 1 hari kerja, kemudian besoknya nggak kerja lagi, kemudian besok 2 hari kerja, nggak kerja lagi, nggih, leres. Jadi kalau misalnya pendapatannya tidak tetap, itu cocok pakai catatan kas harian. Ya, monggo dipraktekkan di rumah ya Bu.
yang memiliki pendapatan tetap bisa pakai amplop, yang pendapatannya tidak tetap bisa pakai catatan kas harian. Baiklah Bu, niki wau sampun diulas kembali materi yang kemarin nggih, materi bulan lalu. Nah, untuk lebih lengkapnya saya putarkan film lagi nggih. Siap? Coba yel-yelnya dulu, diulangi lagi. Uang tidak cukup, ya diatur dong. Sip. Nonton film nggih Bu? Apa yang termasuk keinginan, kurangi, tunda, atau kalau perlu batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam satu bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga beruang secara bersamaan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Ya, ini tadi film kesimpulan dari pertemuan kemarin ya ibu-ibu, cara mengelola keuangan dengan baik. Tadi harus mengetahui dulu pendapatan sama pengeluarannya, kemudian menentukan kebutuhan sama keinginan. Yang harus diprioritaskan apa? Kebutuhan, ya bener. Kemudian membuat anggaran. Setelah itu kalau udah dibuat anggaran harus dipatuhi, dilaksanakan, jangan sampai melenceng dari anggaran. Kalau sampai melenceng dari anggaran, nantinya perencanaan keuangan tidak jadi berhasil. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang baru nih Bu. Kita belajar bareng-bareng mengenai cermat meminjam dan menabung. Di sini sudah ada yang menabung Bu? Sampun raketang ngejelengan nggih. Mboten napa-napa Bu. Ada lagi? Oh, tabungan putranya ten sekolahan karena wajib nggih. Nah, kalau berhutang enten Bu? Wah, semuanya berhutang. Oh, enten sik mboten toh? Ah, nggih wonten. Bu Yuli mboten nggih. Nah, hari ini nanti kita belajar bareng-bareng cara meminjam dan menabung yang baik. Tapi tes dulu. Uang tidak cukup? Ya diatur dong.